Di episode sebelumnya, peluncuran satelit akhirnya dilakukan. Tapi roket yang membawa satelit itu selalu saja mengalami kerusakan sesaat setelah diluncurkan. Alhasil, peluncuran satelit ini harus tertunda-tunda dan baik Senku maupun Seno tidak ada yang menyerah. Mereka berdua terus memperbaiki apa yang salah di roketnya dan berusaha semaksimal mungkin supaya roketnya bisa segera sampai di luar angkasa. Sementara itu di tempat lain terlihat Chrome yang melihat Sai yang sedang bekerja. Sepertinya Sai sedang membuat program untuk roket dan Chrome merasa perhitungan untuk membuat roket sangatlah gila dan luar biasa. Setelahnya Chrome keluar dan melihat bulan purnama yang bersinar terang. Chrome sekali lagi merasa frustasi dan bertanya apa dirinya mampu memberikan bantuan. Dan ini adalah tantangan terbesar di dalam hidupnya. Dan bahkan dua ilmuwan terhebat di dunia saja masih mengalami kesulitan. Apalagi Chrome yang merasa masih seorang amatiran. Di sisi lain, Suika juga sedang belajar mati-matian untuk mensukseskan rencananya bersama Chrome. Terlihat sekarang di meja kerjanya Suika sekarang bertumpuk banyak sekali kertas yang isinya adalah materi pembelajaran. Suika tahu sekarang tugasnya masih adalah mengawasi. Dan dari situ Suika ingin mempelajari semuanya dan menganalisa apa yang menyebabkan kegagalan. Ternyata selama ini Chrome berada di atas rumah yang Suika gunakan untuk belajar, yang artinya seluruh omongan mereka berdua akan saling terdengar. Dan sekarang Chrome memegang bendera kerajaan sains dan melihat ke bulan dengan tatapan yang berapi-api. Chrome merasa semuanya menjadi semakin menarik sejak dia bertemu dengan Senku. Dan menurut Chrome, semakin banyak dia belajar, makin sadar juga kalau sedikit yang baru mereka tahu. Chrome langsung menancapkan bendera tadi di atap dan bendera itu langsung berkibar dengan hembusan angin yang menyejukkan. Dan keesokan harinya, Senku dan Seno sudah selesai membuat roket yang baru. Dan sekarang adalah saatnya peluncuran. Dan ternyata roket yang satu ini tidak mengalami kerusakan dan berhasil terbang sampai ke luar angkasa. Semua orang langsung menangis bahagia menyambut keberhasilan ini. Keberhasilan yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama dan buah dari kerja keras. Sekarang roket itu melepaskan beberapa bagian dan menyisakan bagian tengahnya saja. Dan bagian tengah inilah yang berisikan satelit. Setelah beberapa saat, satelit ini akhirnya berhasil terpasang dengan sempurna. Dan sekarang kerajaan sains sudah resmi memiliki satelitnya sendiri. Dan satelit ini mengorbit bumi dari jarak 25 km. Sekarang di bumi, Kohaku bertanya ke Senku apa sekarang mereka sudah bisa melihat Wyman yang ada di bulan. Senku berkata belum, dan satelit yang baru saja mereka luncurkan ini baru satelit pengawasan. Sederhananya, ini adalah satelit yang akan mengirimkan gambar ke bumi. Sekaligus satelit ini bisa menampilkan apa yang sedang terjadi di bumi melalui luar angkasa. Senku berkata mereka akan meluncurkan satu roket lagi yang secara khusus akan menjadi teleskop yang mengarah ke bulan. Dan setelah dua satelit itu terpasang, barulah mereka akan membuat roket untuk pergi ke bulan. Mendengar ini, Ken akhirnya paham kenapa mereka meluncurkan roket tanpa awak terlebih dulu. Karena jika mereka langsung meluncurkan roket dengan astronot di dalamnya, mungkin mereka sudah mendapatkan korban yang cukup banyak. Di sisi lain, Chrome dan Suika mulai berdiskusi dan mereka akhirnya sadar kalau roket yang selama ini Senku dan Seno buat memang berukuran cukup kecil. Dan jika ingin membuat roket yang bisa digunakan untuk pergi dan pulang, setidaknya mereka harus membuat roket dengan skala yang 5 kali lebih besar. Setelahnya beberapa saat berlalu dan ternyata penangkap sinyal atau parabola sudah dibangun di atas benteng. Parabola ini bisa menangkap sinyal dari satelit dan kamera satelitnya yang mengarah ke bumi. Dan kebetulan sekarang kamera satelitnya berada tepat di atas negara Jepang. Dan semua orang merasa senang bisa melihatnya bersama-sama. Kohaku yang baru pertama kali melihatnya merasakan antusias yang lebih besar lagi. Dan akhirnya Kohaku tahu seperti apa bumi dan juga tempat dia berpijak saat ini jika dilihat dari luar angkasa. Di sisi lain, Ryusui berkata kalau kondisi geografi sudah banyak berubah sejak pembatuan 3700 tahun lamanya.
dan mereka sudah melihatnya secara langsung ketika melakukan perjalanan mengelilingi dunia. Dan menurut Chelsea, gambar dari satelit ini memberikan banyak hal. Dan menurut Ryusui, sesuatu yang berhubungan dengan luar angkasa akan melibatkan pasukan kerja yang besar. Dan untuk itu mereka perlu merevisi globe dengan akurat, karena sudah dipastikan bumi ini mengalami perubahan setelah 3.700 tahun berlalu. Dan merevisi globe adalah langkah selanjutnya sebelum membangkitkan 7 miliar manusia. Sekarang Ryusui dan Chelsea akan bekerja sama untuk membuat globe yang baru. Ryusui dengan kepemimpinannya dan Chelsea sebagai ahli geografi. Mereka berdua mengamati gambar dari satelit dengan seksama dan setelah beberapa waktu, globe yang baru sudah selesai dibuat. Dan ini adalah globe versi abad 58. Tentu ada beberapa perubahan di beberapa lokasi. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada di Amerika Serikat. Karena erupsi dari Yellowstone membuat pegunungan gelatin berubah menjadi danau. Yang bisa jadi sekarang Yellowstone sendiri sudah berukuran lebih besar. Perubahan kedua adalah terusan Panama. Sekarang terusan itu sudah berubah menjadi rawa dan padang rumput. Dan perubahan selanjutnya ada di Amerika Selatan. Kawasan gurun yang awalnya hanya ada di sekitar negara Peru sekarang sudah meluas ke utara sampai ke daerah Ekuador, yang artinya kawasan gurun juga semakin meluas. Dan ini sudah dipastikan ketika Stanley dan Senku kejar-kejaran kapal dari Amerika Utara ke Amerika Selatan. Perubahan selanjutnya ada di Afrika bagian utara. Sekarang kawasan gurun di sana sudah berubah menjadi savana dan juga perhutanan. Selanjutnya ada di Australia. Karena ada pertambahan batu karang di sana, akhirnya mengakibatkan meluasnya daratan di bagian timur laut. Jadi bisa dikatakan kalau luas negara Australia sekarang sudah bertambah. Perubahan selanjutnya ada di daratan Cina. Setelah ribuan tahun berlalu, kawasan itu sekarang dipenuhi dengan lahan yang basah dan juga sungai-sungai yang besar. Dan sedikit informasi tambahan, jadi setelah terjadinya pembatuan, pembangkit listrik tenaga nuklir mengalami kerusakan dan akhirnya mengakibatkan kerusakan besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Tentu efek radiasi dari nuklir ini bertahan cukup lama. Tapi setelah ratusan tahun berlalu, efek radiasi dari nuklir itu sekarang sudah menghilang dan setelah ribuan tahun berlalu, alam bisa mengembalikan kehidupannya seperti semula. Setelahnya terlihat ada beberapa kapal yang datang ke Jepang. Dan dua di antaranya adalah kapal dari India dan juga Spanyol. Tidak jelas kapal ini membawa apa, tapi sepertinya ini adalah material untuk membuat roket yang baru. Dan setelahnya terjadi pembuatan roket yang kedua. Masih roket tanpa awak dan ini adalah roket yang berisi teleskop bulan. Setelah beberapa saat roket ini berhasil dibuat dan hari peluncuran telah tiba. Dan roket ini berhasil terbang dengan baik tanpa harus mengalami kerusakan. Setelah sampai di luar angkasa, roket ini langsung melepaskan teleskopnya dan sekarang teleskop ini sudah resmi terpasang dan siap untuk mengawasi bulan sepanjang waktu. Dengan begitu, sekarang televisi di bumi bisa menampilkan dua gambar dari luar angkasa. Yang pertama adalah kamera yang mengarah ke bumi. Dan yang kedua adalah kamera yang mengarah ke bulan. Dan sekarang adalah tugasnya Kohaku untuk mengawasi layar TV terus-menerus. Kohaku yakin dengan penglihatan super miliknya, dia bisa menemukan lokasi Wyman. Seno datang dari balik pintu dan menurut Seno, penglihatan yang bagus tidak akan terlalu membantu karena gambar yang muncul di TV itu adalah gambar yang mentah. Tapi Senku mengatakan ke Seno kalau Kohaku pernah menemukan ladang minyak hanya dari titik-titik hitam di foto yang buram. Dan Senku yakin sekarang Kohaku pasti bisa melakukannya lebih baik lagi karena gambar yang muncul di TV itu memiliki kualitas yang lebih baik. Mendengar cerita Senku ini membuat Seno teringat dengan para astronot ISS. Fakta bahwa Kohaku adalah salah satu dari keturunan mereka memang tidak bisa dipungkiri. Dan Seno yakin penglihatan bagusnya Kohaku ini adalah bukti bahwa para astronot ini memiliki aset yang luar biasa. Di sisi lain terlihat Chrome dan Suika yang mengintip Kohaku dari balik jendela.
Suika merasa senang karena pencarian lokasi Wyman sudah bisa dimulai. Tapi Suika juga cemas kalau lokasi Wyman sudah ketemu. Maka Senku dan Seno pasti akan segera mengirimkan roket sekali jalan mereka secepatnya. Setelahnya mereka berdua kembali ke kamar dan melanjutkan misi rahasia mereka. Tentu saja belajar membuat roket, bukan yang lain-lain. Mereka berdua sudah sadar kalau tenggang waktu mereka sekarang menjadi semakin menipis. Dan Chrome yakin pembuatan roket ini tidak akan mudah. Dan mengingat ukurannya yang 5 kali lebih besar, maka Chrome tidak yakin kalau pembuatan roketnya akan selesai dalam waktu yang cepat juga. Setelahnya semua orang melanjutkan tugasnya masing-masing. Dan walaupun sekarang sudah malam, Kohaku tetap tidak tidur dan terus melihat layar TV. Dan teman-temannya terkadang datang untuk memberikan makanan dan juga minuman. Keesokan harinya Kohaku merasa menemukan sesuatu. Kohaku yang bersemangat langsung mencabut TV itu dari tempatnya dan membawanya keluar dari benteng. Kohaku langsung berlari ke arah Senku dan Seno. Kohaku meminta mereka berdua untuk melihat apa yang dia temukan. Kohaku menjelaskan kalau ada sebuah titik besar di permukaan bulan yang seiring berjalannya waktu, titik itu berubah sedikit demi sedikit. Seno sebagai ilmuwan NASA yakin kalau ini adalah suatu anomali yang tidak natural yang terjadi di permukaan bulan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat elegan. Dan baik Seno maupun Senku yakin kalau titik hitam besar yang terlihat di bulan ini adalah tempat Wyman berada. Penemuan ini disambut dengan gembira oleh semua orang yang ada di sekitar tempat Senku saat ini. Kohaku berkata ke Senku kalau mereka bisa secepatnya memberikan serangan dadakan kepada Wyman. Dan Senku juga sudah siap untuk membuat roket untuk sekali perjalanan. Di sisi lain terlihat Chrome dan Suika yang masih mengerjakan misi rahasia mereka. Dan mereka juga mendengar kegaduhan dari penemuan lokasi Wyman ini. Suika bersyukur lokasi Wyman sudah ditemukan. Tapi itu berarti waktu mereka berdua juga sudah habis. Dan bahkan mereka berdua belum menyampaikan gagasan mereka sama sekali. Suika mulai menangis dan merasa semuanya sudah terlambat. Dan Senku pasti akan membuat roket untuk sekali perjalanan saja. Sementara Chrome sudah keringat dingin dan pikirannya juga kemana-mana. Tapi Chrome tetap berusaha untuk tetap mengerjakan tugasnya. Di tempat lain terlihat Kaseki dan Francois yang sedang melihat-lihat peta yang baru. Dan Kaseki sudah bersemangat untuk mulai membuat roket yang bisa dinaiki manusia. Dan Francois merasa sekarang adalah saatnya mereka berkolaborasi dengan seluruh tim kerajaan Sains. Dan Ryusui setuju dengan hal itu. Bagi Ryusui ini adalah momen yang tepat untuk menyatukan seluruh umat manusia. Dan ini akan menjadi proyek terbesar kerajaan Sains di mana semua manusia akan menyatukan hati, pikiran, dan kekuatan untuk bersama-sama mengalahkan Wyman. Deklarasi Ryusui ini disambut dengan sorakan oleh semua orang. Dan Chrome dan Suika juga mendengar deklarasi yang baru saja Ryusui katakan tadi. Dan dari apa yang Ryusui katakan, Chrome merasa menemukan sebuah petunjuk yang bisa diimplementasikan ke dalam roket. Setelahnya Chrome langsung membuat roket rancangannya sampai selesai. Dan tidak terasa sekarang matahari sudah semakin naik ke atas. Rancangan roket Chrome sudah jadi dan Chrome yakin roket ini bisa untuk digunakan untuk pergi dan pulang. Setelahnya Chrome dan Suika pergi menemui Sai dan memberitahukan roket yang Chrome baru saja kerjakan ini. Dan terlihat Sai yang antusias melihat apa yang mereka buat. Dan tidak berselang lama, Chrome langsung pergi keluar dan memasang papan di sebuah rumah. Papan ini bertuliskan konferensi sains dan di sini Chrome akan menyampaikan gagasannya. Dan sekarang Chrome dan Suika yang adalah rookie scientist resmi menantang Senku dan Seno yang mana adalah super scientist. Chrome langsung berkata dengan lantang kalau roket yang mereka buat seharusnya adalah roket yang bisa digunakan untuk dua arah. Dan menurut Chrome, jika mereka menang melawan Wyman, maka mereka harus merayakannya bersama-sama dan tidak boleh mengorbankan para astronot. Senku langsung membalas kalau membuat roket yang seperti itu akan berukuran sangat besar. Dan dengan begitu mereka harus melakukan uji peluncuran sekali lagi.
Seno juga menambahkan kalau proses pembuatan roketnya mungkin akan memakan waktu sampai 5 tahun. Kemudian Chrome menarik sesuatu dan ternyata itu adalah gambar di kertas raksasa. Dan ini adalah gabungan ide dari Chrome dan Suika sebagai tim Science Junior. Dan di gambar itu dijelaskan kalau mereka bisa membagi roket ini menjadi 5 bagian. Dan nantinya setiap bagian akan diluncurkan satu persatu. Dan penyatuan setiap bagian roket ini akan berlangsung di luar angkasa. Mendengar ini, semua orang merasa kalau ini adalah ide yang tidak masuk akal. Dan menurut Kohaku, ide Chrome yang satu ini terlalu berantakan. Tapi Senku dan Seno, mereka berdua tidak berpikir demikian. Dan sebenarnya stasiun luar angkasa yang Byakuya naiki sebenarnya juga terpisah-pisah seperti itu dan baru disatukan di luar angkasa. Mengetahui ini membuat Chrome dan Suika merasa penemuan mereka tidaklah spesial. Senku berkata kalau itu bukanlah masalah. Dan sebenarnya baik Senku maupun Seno juga sudah memikirkan cara seperti ini sebelumnya. Tapi roket dengan pemasangan terpisah seperti ini memiliki kesulitan yang luar biasa dalam pembuatan rancangannya. Dan Seno berkata kalau dia masih ingat rancangan untuk membuat roket secara terpisah. Tapi membuatnya akan memerlukan komponen yang luar biasa banyaknya. Ryusui kemudian bertanya, jika semua manusia di dunia yang baru ini bekerja sama dengan tulus dan merancang jutaan komponen itu bersama, berarti ada peluang untuk mereka bisa menyelesaikannya. Senku merasa kalau secara teori, rencana itu bisa dilakukan. Seno juga merasa itu adalah ide yang elegan. Tapi Seno juga merasa kalau rencana itu juga tidak realistis. Sekarang Chrome merasa ingin bertanya kepada semua orang mau mengerjakannya atau tidak. Chrome kemudian bertanya kepada semua orang yang ada di sini. Jika memang sudah dipastikan 10 miliar % kalau para astronot tidak akan kembali, maka Chrome tidak akan membantah lagi. Tapi jika memang ada kesempatan, mana yang akan kau pilih? Penerbangan sekali jalan atau perjalanan pulang pergi? Mari kita putuskan bersama-sama. Chrome meminta pendapat kepada semua orang yang ada di sini. Dan karena ini adalah permintaan yang keluar dari hati yang paling dalam, maka semua orang juga merasakan emosi yang Chrome rasakan saat ini. Kemudian Senku membisikkan sesuatu kepada Seno, dan sepertinya mereka berdua sudah menentukan pilihan. Kemudian saya membuat sebuah program untuk pemilu. Jadi nantinya setiap orang tinggal memilih angka 1 atau 2. 1 berarti sekali jalan dan 2 berarti pergi dan pulang. Dan saya juga berjanji dia membuat program yang tidak ada kecurangannya sama sekali. Dan 1 orang akan berarti 1 suara. Pemilu pun dimulai dan setelah beberapa saat semua orang sudah memberikan jawabannya. Dan sekarang hasil pemilunya akan segera diumumkan. Semua orang menantikan hasilnya dan ternyata ini adalah kemenangan untuk roket 2 arah. Chrome langsung berteriak dengan gembira karena gagasannya disetujui oleh banyak orang. Kemudian saya membuka program votingnya lagi dan melihat berapa jumlah suara yang masuk. Dan semua orang terkejut karena ternyata tidak ada seorang pun yang memilih roket 1 arah. Yang artinya baik Seno maupun Senku mereka berdua juga memilih roket 2 arah. Setelah tahu ini, Chrome dan Suika langsung mengangkat tangannya ke langit sebagai tanda kemenangan. Senku kemudian berkata kalau mulai sekarang semuanya akan menjadi semakin sulit. Setelahnya Ukyo mendekati Senku dan Ukyo berkata kalau dia tadi mendengar apa yang Senku bisikkan kepada Seno. Senku tertawa dan memuji pendengaran luar biasa yang dimiliki Ukyo. Senku kemudian berkata kalau mereka akan menyatukan seluruh umat manusia, maka mereka harus mempunyai sesuatu untuk menghubungkan semua orang. Dan jawaban dari pertanyaan ini adalah dengan membuat internet. Apakah mereka bisa membangun internet di dunia yang baru ini? Dan jika internet berhasil dibuat, maka dunia akan mulai memasuki era modern sekali lagi. Dan apakah pembuatan roketnya akan berjalan dengan lancar? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.